Apakah kamu tahu kalau banyak sekali hal-hal yang kamu tidak perhatikan pada kasus Will Smith yang menampar Chris Rock di Academy Awards 2022 yang sangat berkaitan dengan alasan mengapa Will Smith nekat untuk melakukan ini? Hai, gue Akbar. Welcome di channel YouTube gue. Di video kali ini gue akan menganalisis bahasa tubuh dan juga perilaku dari kasus yang sedang panas di internet belakangan ini, yaitu ketika Will Smith menampar Chris Rock pada perayaan Academy Awards 2022. Gue pengen bahas detail berawal dari reaksi Jada Pinkett selaku istrinya Will Smith ketika dia mendengar lawakannya Chris Rock, lalu ketika Will Smith naik ke atas panggung dan menampar Chris Rock, sampai ke pidatonya Will Smith waktu dia menerima piala Oscar beberapa menit dari kejadian, di mana pidato tersebut disampaikan dengan penuh emosional. Nah, dengan membahas bahasa tubuh dan perilaku dari masing-masing orang ini, kita bisa membedah apakah semua ini settingan, apakah pidato emosional Will Smith ini hanya untuk simpati saja. Nah, semuanya ini bisa terkupas. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja breakdown-nya. Yang pertama gue pengen bahas adalah reaksi Jada Pinkett. Gue pengen kita ngeliat bareng-bareng reaksi Jada Pinkett ketika dia mendengar lawakan Chris Rock sebelum Will Smith naik ke atas panggung. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Wow, oke. Tanpa gue breakdown, mungkin kalian udah tahu kalau misalnya reaksi Jada Pinkett ini benar-benar negatif. Awalnya sih Jada masih memberikan senyum yang sopan ya, tapi kemudian dia mungkin sadar akan jokesnya dan melakukan yang sangat terlihat sekali, yaitu eye roll. Ada 3 poin penting yang terjadi pada Jada Pinkett di saat setelah mendengar lawakan dari Chris Rock. Coba perhatikan, yaitu pada matanya, pergantian arah tubuhnya, dan juga tangannya. Nah, gue pengen ngebahas dari matanya terlebih dahulu. Apa arti eye roll ataupun rolling eyes? Bisa dilihat matanya ke atas, lalu kepalanya ngikutin, dan matanya kembali lagi ketika dia mengganti postur tubuhnya, yang akan gue bahas selanjutnya ya. Terus setelah itu dia ngeliatin Chris Rock. Ketika orang melakukan rolling eyes, dia tuh merasa terganggu dan juga nggak percaya. Dan ini yang gue percaya terjadi pada Jada Pinkett setelah dia mendengar lawakan Chris Rock. Dia semacam nggak percaya kok penyakit gua yang mungkin dia sering bahas juga di sosial medianya tentang bagaimana itu mempengaruhi kepercayaan diri dia, itu kok bisa-bisanya dijadiin bahan lelucon. Jadi dia melakukan rolling eyes sambil mungkin berkata dalam hati, aduh yang bener aja lu. Terus selanjutnya setelah dia melakukan rolling eyes, dia ngelihat Chris Rock dengan tatapan kecewa, seakan-akan dia ngomong kayak, lu serius ngomong kayak gitu? Dan yang kedua, kalian bisa lihat tangannya. Dimana kalian bisa lihat tangannya yang tadinya relax di tengah kedua kakinya dan terbuka. Tapi tiba-tiba setelah dia mendengar lawakan dari Chris Rock, kedua tangannya menutup seperti ini. Dan reaksi seperti ini terjadi ketika lu tuh nggak seneng sama suatu situasi yang sedang lu alami. Ataupun bisa dibilang stres. Dan bisa dilihat juga tangannya nggak hanya mengarah ke dalam tapi berpegangan antara satu sama lain. Dan ini menunjukkan bahwa dia tuh sedang beradaptasi dengan stres yang dialaminya. Lalu yang ketiga adalah postur tubuhnya yang tadinya relax, nyender ke belakang sambil menghadap ke MC-nya yaitu Chris Rock. Tapi tiba-tiba jadi tegang dan mengganti posisi tubuhnya yang tadinya agak mengarah ke Chris Rock jadi lurus. Dan posisi relax Jada Smith ini terbukti dari dia mengekspos bagian lehernya. Jadi ketika kalian duduk seperti itu, kalian berarti benar-benar merasa sedang nyaman banget. Tapi ketika dia mendengar lawakan Chris Rock, dia langsung bangun dan juga mengganti postur tubuhnya. Dan ini melambangkan adanya ancaman ataupun berarti dia terancam. Dan tubuh dia juga jadi condong mengarah ke seseorang, yaitu suaminya sendiri, yaitu Will Smith. Dan bisa dilihat kesimpulan dari bahasa tubuh yang dialami Jada Pinkett, dia benar-benar ada pergantian energi positif ke negatif. Dan perubahan ini benar-benar terjadi secara drastis yang sangat terbaca dari gerakan tubuhnya. Jadi sebenarnya kemungkinan besar ya Jada Pinkett ini yang nggak tahu tentang lawakan itu akan keluar. Dan untuk bilang ini settingan itu agak sulit menurut gue. Walaupun mereka ini adalah aktor, tapi menurut gue ini bukan settingan. Nah, di sini kita ke bagian nomor 2, yaitu reaksi Will Smith. Pada awalnya Will Smith sangat mirip dengan postur rileksnya Jada Pinkett, dengan kaki tersilang dan juga tangan yang diletakkan di tengah antara kedua kakinya. Ini pertanda bahwa dia sangat nyaman saat itu dan tidak berekspektasi akan kekacauan. Karena nggak ada bagian tubuhnya yang berkata seperti itu. Bahkan tadinya Will Smith ikut ketawa-ketawa aja. Walaupun Jada Pinkett udah kelihatan mulai bete. Tapi waktu Will Smith belum sadar akan hal itu, dia masih ikut-ikutan ketawa.
bareng audiens lainnya. Tapi disclaimer juga ketika lu di acara seperti ini ya, ada kemungkinan besar dimana lu tuh ikut-ikutan ketawa aja tanpa bener-bener tahu jokesnya, karena di situ banyak kamera yang ketika kamera itu mengarah ke lu, berarti lu sedang disorot dan diliput ke dunia. Dan gak lucu banget ketika orang-orang lain pada ketawa dan lu bengong misalnya. Jadi ada kemungkinan besar orang-orang ketawa bohongan. Ataupun dia belum ngerti tapi diketawa-ketawain aja. Nah, ada kemungkinan Will Smith itu telat sadar atau mungkin pas kamera udah mulai pindah ke Chris Rock, dia ngeliat istrinya tuh udah bete. Dan dari diri dia sendiri juga mulai sadar arti lawakan Chris Rock yang sangat menyinggungnya dan juga menyinggung istrinya. Sayangnya ini tidak bisa kita lihat karena kamera langsung cut ke arah Chris Rock dan selama 3-5 detik kemudian Will Smith sudah di atas panggung dan berjalan langsung ke arah Chris Rock dan menamparnya. Dan juga perlu disadari bahwa ini tuh merupakan tindakan yang 100% emosional. Dikarenakan kalau misalnya dia rasional, dia pasti akan ngomong terlebih dahulu. Karena apa? Nggak ada yang tahu. Tapi bisa banyak spekulasinya. Mungkin aja ini sudah pernah didiskusikan oleh istrinya bahwa dia tidak suka dibercandain. Atau sebelumnya pernah kejadian hal yang serupa, tapi Will Smith tidak mengambil tindakan yang emosional dan istrinya nggak suka misalnya. Tapi yang pasti ada hal yang men-trigger Will Smith sampai akhirnya menjadi emosional dan nekat naik ke atas panggung lalu menampar Chris Rock. Dan ada hal yang menarik ketika Will Smith balik ke kursinya setelah dia menampar Chris Rock, dia tuh agak tersenyum dan makanya banyak orang yang merasa, wah ini settingan nih. Menurut gua arti dari senyuman kecil itu adalah dia benar-benar merasa sudah melakukan hal yang benar sebagai suami dengan melindungi keluarganya. Dan pada saat itu, dengan bahasa tubuh seperti itu, dia bangga akan hal yang dilakukan. Nah, untuk selanjutnya, reaksi dari Chris Rock. Nah, ini yang menurut gue paling menarik dan menurut gue yang paling banyak terlewatkan oleh orang-orang. Banyak sekali hal-hal yang seru nih di sini. Tapi sebelum gue lanjut, gue pengen minta like, comment, dan subscribe-nya untuk lebih banyak video analisis bahasa tubuh dan juga perilaku seperti yang gue buat sekarang ini. Oke, kita lanjut. Chris Rock. Ketika Will Smith mulai naik ke panggung, kita bisa lihat bahasa tubuh dari Chris Rock ada 3 poin yang di sini gue pengen bahas. Pertama dari peletakan tangannya, lalu dari kakinya, dan yang terakhir adalah kepala dan bahu dari Chris Rock. Nah, gue pengen bahas dulu dari tangan Chris Rock. Dia berdiri dengan tangan di belakang. Ini dinamakan regal stand. Kenapa namanya regal stand? Karena postur berdiri seperti ini biasanya digunakan oleh presiden, tentara dengan pangkat yang tinggi, dan orang-orang yang berpangkat lainnya lah. Postur ini menunjukkan bahwa orang tersebut telah mencapai kekuatan. Dan Chris Rock sering melakukan ini pada saat dia di atas panggung melakukan performance-nya di depan ribuan orang. Dan waktu Will Smith naik ke panggung, dia melakukan ini juga. Ini menunjukkan bahwa dia tuh tidak memiliki rasa takut akan konfrontasi. Mungkin juga dikarenakan dia belum tahu nih apakah Will Smith bakal ngapain ya, bakal nampar atau bakal ngapain. Tapi anehnya postur tubuh dari Chris Rock ini sangat tidak konsisten. Kita lanjut bahas yang kedua yaitu kakinya Chris Rock. Dimana kita bisa ngelihat dia waktu Will Smith naik ke panggung langsung menghentakkan kaki kirinya di depan kaki kanannya. Kalau kita melihat kaki dominan seseorang mundur sedikit, itu punya kemungkinan bahwa seseorang tersebut bersiap-siap menghadapi sesuatu yang agresif. Ya contoh gampangnya kalau kalian lihat postur tubuh orang yang bela diri, kebanyakan yang kaki dominan agak ke belakang. Dan ini berlawanan dengan peletakan tangan Chris Rock tadi kan. Dan ini berlanjut ke poin nomor 3 yaitu bahu dan kepala Chris Rock. Yang ketika hal ini terjadi itu agak condong ke depan. Well, bisa aja ada kemungkinan Chris Rock udah brace for impact nih, sudah siap-siap akan menghadapan agresi. Cuman kalau kita melihat seluruh variabel dari situasinya, yaitu ketika Chris Rock tampil di panggung Academy Awards yang banyak sekali lampu-lampu spotlight mengarah ke dia, lalu ketika Will Smith naik, sudah pasti Will Smith ini terkena lighting dan backlight. Mungkin mukanya nggak kelihatan karena terjadi backlight. Dan itu mungkin aja membuat Chris Rock agak condong ke depan untuk melihat ini sebenarnya apa yang terjadi, kenapa Will Smith tiba-tiba naik ke atas panggung, dan mungkin berusaha melihat mukanya Will Smith. Dan dalam waktu sekian detik, tanpa banyak waktu berpikir, dia langsung ditampar. Waktu setelah dia ditampar, Chris Rock selama sepersekian detik refleks ingin membalas. Bisa dilihat dari tangan kirinya yang ingin menangkis dan menjauhi Will Smith, dan tangan kanannya sudah hampir mengepal dan ingin melakukan ayunan pukulan.
Tapi baru seperempat jalan dia langsung kembali ke regal stance-nya. Dan di sini mungkin adalah pengaruh jam terbang ya. Chris Rock adalah salah satu profesional yang sudah sangat senior dan sudah sangat mempunyai banyak pengalaman. Sehingga dia benar-benar tahu apa yang harus dilakukan agar situasinya tetap terkontrol. Mungkin juga dia sudah sadar bahwa Will Smith abis nampar langsung balik badan dan dia sadar akan ancamannya nih sudah pergi, sehingga dia juga langsung balik ke regal stance-nya. Dan secara profesional pun Chris Rock masih berusaha untuk mengentertain penonton pada saat itu, walaupun sudah ditampar oleh Will Smith. Will Smith just smacked the shit out of me. Dan juga mungkin itu gara-gara dia masih bingung ya, apakah nih Will Smith serius ataupun bercanda. Tapi Will Smith langsung memberikan 2 penekanan. Yang pertama, Chris Rock di sini berusaha melakukan konfirmasi. Dia bilang semacam, "Coy, ini cuma bercanda." It was a G.I. Jane joke. Terus Will Smith langsung melakukan penekanan kedua. Keep my wife's name out your mouth. I'm going. Yang kedua, Will Smith itu benar-benar melakukan penekanan yang jelas, bahkan meninggikan suara di akhir kalimat. Dan Chris Rock sudah mulai sadar di sini. Dan gak hanya Chris Rock, semua orang di ruangan langsung diam dan sadar bahwa ini bukan settingan. Dan Chris Rock untuk pertama kalinya melakukan penahanan. Sebelumnya dia gak melakukan ini. Coba kita perhatikan bareng-bareng. Going to, okay? Okay. Chris Rock adalah veteran di industrinya dan punya banyak sekali pengalaman dan juga lawakan-lawakan yang mungkin bisa direspon dari apa yang Will Smith bilang di sini, tapi dia melakukan penahanan dikarenakan mungkin aja dia sudah sadar bahwa Will Smith ini benar-benar serius marah, dan akhirnya dia melanjutkan ke lawakan yang nggak ada hubungannya dengan Will Smith untuk mengkontrol penontonnya agar lebih light lagi ya. That was a greatest night in the history of television. Okay. Yang terakhir, reaksi permohonan maaf dari Will Smith. Yang menurut gue bukan pidato penerimaan piala Oscar, tapi lebih ke pidato justifikasi apa yang dia lakukan beberapa menit sebelumnya. Kita coba lihat aja. Di pidato tersebut, dia selalu mengulang kata-kata protect, yang artinya melindungi. Melindungi keluarga, melindungi aktor dan aktris yang bermain di film itu. Making this film, I got to protect Aunjanue Ellis. I got to protect Sanaya and Demi. And to protect people. Bahkan terakhir dia membawa teman baiknya yaitu Denzel Washington ke pidatonya. And what I loved, thank you D, Denzel said to me a few minutes ago, he said, at your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. Ini seakan-akan Will Smith tuh melakukan listing gitu ya, beberapa pihak yang dia tarik untuk berada di sebelahnya. Dan secara nggak langsung menjadi, ini loh, gue didukung oleh beberapa pihak ini. Dan itu dilakukan untuk menjustifikasi dari perilakunya. Dan juga bisa dilihat beberapa kali dia selalu berusaha untuk melipat bibirnya dan membasahi bibirnya. Melipat bibir, menggigit bibir, membasahi bibir lebih diartikan sebagai rasa cemas akan suatu hal. Hal ini bisa menunjukkan bahwa orang tersebut sedang tidak nyaman terhadap sesuatu. Dan orang sekaliber Will Smith yang sudah terbiasa di depan layar lebar dan sudah memberikan banyak sekali pidato, gue rasa panggung ini bukan menjadi sumber utama dia cemas. Bisa jadi ya karena kejadian Chris Rock itulah yang menyebabkan dia itu cemas. Yap, itu dia breakdown dari kasus Will Smith yang menampar Chris Rock di Academy Awards 2022. Yang kesimpulan gue adalah hal ini bukan settingan. Melihat dari reaksi Jada Pinkett, Will Smith dan juga Chris Rock, bahkan sampai ke pidato Will Smith ini menurut gue benar-benar dilakukan secara emosional, walaupun pesan yang disampaikan lebih ke justifikasi dari perilakunya. Dan gue harap video ini bisa memberikan insights baru, pengetahuan baru bagi yang nonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk lebih banyak video analisis bahasa tubuh dan perilaku seperti video ini ke depannya. Dan yang mau request tentang hal apa yang mau dianalisis, bisa komen di kolom komentar video ini. Thank you. Bye.